Oke, kembali lagi di Tanya Mentor dengan Mentor Anton Teddy. Yay, 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 yay. Welcome, welcome, welcome. Pak Nares. Hari ini seru banget karena saya ngajak hacker ya. Nah, ini nih, hacker. Halo, Oke. Halo, halo, halo. Suara saya bagaimana, Daniel? bagus, bagus, bagus. Bagus ya. Kedengaran, Pak. Oke. Saya Thank kedengaran, Pak. thank you. Ya, suara kamu oke? Ya, thank you Oh, sudah join di Tanya Mentor. Hari ini oh ya. agak sedikit spesial buat saya. Biasanya saya ajak adalah yang bisnisnya masih masih eh, tradisional, masih Mhm. konvensional, dan kali ini saya mau coba diajak yang digital gitu ya. Oke, saya off Mhm. dulu komentarnya biar wajah kamu kelihatan. Eh, Boleh kenalin perusahaan kamu apa, bergerak bidangnya apa? Silakan. Oh, oke. Jadi saya perusahaan saya namanya Dwelling ya. Kita itu bergerak di bidang digital seperti segala macam seperti anywhere around digital lah. Kalau kita bisa bilang kayak paling basic itu kayak pembuatan website, paling basicnya. Lalu pembuatan aplikasi, terus ada juga kita bilang social media management, di mana hal-hal itu benar-benar mendukung bisnis-bisnis untuk zaman sekarang gitu loh Pak. Jadi tapi ada advance-nya lagi yang biasa kita suka bantu itu adalah dari cyber security, ERP, SAP, itu kan sesuatu yang lebih kompleks lah kita bisa bilang lah. Untuk yang biasa custom, untuk kita mengetahui lagi lagi bisnisnya itu seperti apa, gimana teknologi ini bisa ngebantu dia supaya apa namanya lebih gampang gitu mereka menjalankan bisnisnya. Gara-gara besar seperti itu. Kita juga ada bantu juga seperti kadang kalau namanya sekarang kan ada digital ads, kalau ada banner-banner kita lihat di Google, di Facebook, itu kan ya emang sebenarnya gampang, cuma untuk biar efektif harganya lebih murah gitu loh, nggak mahal dan lain-lain. Nah itu biasa orang cari kita gitu loh, gimana biasa mereka 20.000 per klik atau misalnya 15.000 atau 10.000 per klik untuk yang dapat yang klik yang lebih bagus. Nah, mungkin dari kita bisa lebih murah lagi gitu. Kita lihat tergantung berapa sulit keywordnya. Mungkin dia selama ini pakai keyword yang terlalu normal atau kayak gimana. Nah, jadi kita ada banyak orang main di sektor-sektor tersebut lah. Gitu. Jadi biasanya kalau Hmm. orang-orang yang punya, contoh misalnya punya pet shop atau punya apa gitu. Ya mereka namanya kalau conventional marketing kan sudah biasa kan apa. Ya itu kalau susah gitu kan. Ya makan waktu yang lama. Tapi gimana sih caranya supaya harganya lebih murah, makan waktunya lebih cepat, itu kan yang kita mau kan sekarang kan. Betul. Kalau zaman dulu cari 100.000 orang yang ngeliat produk kita aja itu udah susah setengah mati. Kalau nggak pakai billboard, pakai apa lagi gitu loh. Hmm. TV harganya udah mahal banget gitu kan. Betul. Tapi sekarang karena ada sosial media, ada Google, ya kan aksesnya gratis. Yang lihat banyak. Habis itu dikasihnya lebih murah lagi. Udah kayak TV tapi lebih murahnya gitu loh. Nah, itulah kita yang bantu cari caranya yang lebih baik gimana. Belum lagi dia tiap hari kan selalu berubah gitu kan Pak. Selalu ada yang updatean baru, ada namanya algoritma baru. Wah, itu kan udah makin lama makin pusing tuh. Iya. Mm-mm. Instagram aja udah ganti, apalagi sekarang ada TikTok. Ya Oke. kan Pak? Eh, di dalam new business seperti sekarang, Hmm. bisnis-bisnis apa yang menurut kamu akan survive? Atau yang sekarang Uh, lagi kan kamu menghandle ada beberapa betul. bisnis juga gitu ya. Nah, bisnis apa yang nggak jalan, bisnis apa yang jalan? Yang nggak jalan mostly ya, kalau aku kurang tahu lah sebenarnya jalan nggak jalan, tapi mostly kebanyakan yang cut and everything like that, kebanyakan sih biasa travel, atau emang travel lagi doing very bad kan right now kan, kayak bahkan I got a few client yang jualan SIM card,
internationally, they cut a lot of ini juga gitu. Terus ada yang bisa konveksi juga, walaupun yang konveksi yang konvensional ya, pertama ya, misalnya yang punya di Tanah Abang, yang punya toko lah, yang nggak punya online-nya nggak gitu kuat, tapi offline-nya kuat banget. Itu yang biasa lagi pada cut semuanya kayak gitu. Terus ya, mostly itu. Tapi kalau biasanya yang aku lihat kayak klienku yang online-nya sudah kuat, itu nggak ada masalah gitu loh. Kayak dari Tokopedia-nya, dari itu. Soalnya emang offline-nya mereka nggak cuma lebih kayak ke branding gitu, Pak. Tapi sedangkan kalau online-nya emang itu pemasukan intinya mereka gitu loh. Jadi mereka kayak nggak terlalu pusing lah gitu. Cuma yang emang yang baru mau masuk ke online tuh, yang masih tahap awal yang coba-coba tes, ya kan. Nah itu biasanya yang biasa udah cut semuanya. Itu yang rada susah survive di sekarang ini, Pak. Nah, apa saran kamu untuk pebisnis yang sekarang masih belum online? Saran aku sih sebenarnya very simple. Online tuh ibaratnya kita bisa bilang distribusi lah, Pak. Jadi bercontoh, kalau kita punya produk A, kita mau bisa distribusi sebanyak mungkin ke Indomaret, ke Hero, Giant, pokoknya semua sebanyak mungkin. Begitu juga lah sama seperti online, media online gitu loh. Kadang kan kita nggak akan pernah tahu lah, ibaratnya kita lihat kompetitor hebatnya di Instagram gitu loh. Bukan berarti kita punya produk yang sama bisa sukses di Instagram juga gitu loh. Jadi aku selalu saranin klien aku, cobalah sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Siapa tahu Snapchat is working for you, atau Twitter lagi bagus buat kamu, atau Facebook lebih baik buat kamu kayak gitu loh. Atau TikTok, rupanya kamu punya produk cocok di TikTok gitu loh kan. Sampai aku juga ada lihat yang kayak akhir-akhir ini TikTok itu kayak ada orang jualan parfum di TikTok dan sukses banget gitu loh. Padahal di Instagram kan harusnya parfum di Instagram kayaknya lebih oke gitu. Tapi dia lakuin tuh di TikTok, dia kayak spray, kasih tau baunya itu kayak gimana, cowok loh, bukan cewek loh gitu loh. Berhasil gitu, sukses gitu. Kayak gitu. Jadi kayak aku saranin sih selalu bukalah seluas-luasnya, tes lah semuanya. Emang nggak langsung cepat, pasti online nggak ada yang cepat. Kalau cepat semua orang udah sukses gitu. Pelan-pelan pasti ada waktunya. Nanti kamu keluarin budget 1 juta untuk iklan gitu, tapi kayak pasti orang bakal ngerasa, aku juga pertama kali ngelakuin iklan 1 juta per bulan itu kayak, wah kayaknya nggak tahu nih sukses atau enggak nih, berhasil nggak berhasil nih gitu. Waktu itu kita coba lah, mungkin makin ningkatin gitu, sampai 100 juta per bulan, 200 juta per bulan. Justru disitulah titik-titik yang dimana krusial gitu loh. Di situ adalah titik-titik yang kalau kamu udah bisa menghasilkan, berani keluar iklan gitu banyak gitu loh. Anggaplah kamu spend 200 juta per bulan untuk iklan. Ada sekitar 20 juta orang atau 30 juta orang yang ngeliat kamu punya produk gitu. Itu kan namanya udah kayak free sellers gitu loh, Pak. Ada sales yang nawarin ke 30 juta orang gitu. Pasti adalah 1%, 2% orang yang beli lah ya kan, gitu loh. Nah, dari situ kita tinggal putar aja, lihatlah yang mana yang lebih baik, yang harganya lebih bagus, lebih cocok gitu loh, kayak gitu loh. Gitu. Kira-kira sih saranku sih kayak gitu sih. Iya. Ini apa nih, Daniel? Ini kamu tulis First Growth Hacker Agency gitu. Keren banget ini. Kayak gitu. Jadi apa ibaratnya di dunia agency ini udah ada 5 tahun lah. I've been in the IT industry only. Aku pernah kayak benar-benar cuma bikinin mobile app. Aku pernah for 2 years kerjaanku cuma bikin mobile app saja gitu loh. Terus akhirnya I got interested di digital marketing. So, aku lihat kayak it's very interesting. There's so much to learn about kayak blogging, SEO. Betul, SEO aja ada macam-macam, ada yang on-page SEO, off-page SEO. What is that gitu? Gimana sih orang bisa naik langsung di depan? Gimana kenapa orang ada yang di nomor 10 gitu loh? Jadi growth hacking agency menurut aku lebih kayak kita cari yang cara-cara unconventional gitu loh, Pak, untuk bisa menaikkan. Jadi ibaratnya contoh misalnya kita baru buka satu website nih, jualan furniture. Kita nggak mungkin nomor 1 di furniture gitu loh, Pak. Ya, itu pasti nggak mungkin. Soalnya ada orang di sana 10 tahun tiap hari tulisnya nge-blogging sampai detik ini pun masih nge-blogging, dia di nomor 1 itu selama 10 tahun.
kita sebagai ini pendatang baru itu nggak mungkin ngelawan dia yang sudah 10 tahun di situ, benar kan? Tapi caranya gimana sih supaya kita bisa nomor sana gitu? Jadi ya kita cari cara gitu. Kita selalu ada kayak tips and triknya lah. Kita ada black hat sedikit pakai, use some cheat, kayak we hack the thing gitu lah, atau kayak gimana gitu. Kita selalu cari cara gitu loh. There's always a way. Contoh kayak Instagram lah. Paling gampang tuh Instagram. Banyak orang bilang kayak, oh beli follower kayaknya nggak efektif gitu loh. Ya aku juga memang setuju kalau kamu bilang beli follower tuh nggak efektif gitu. Tapi menurut aku bukan masalah dari nggak efektifnya, tapi dari gimana kamu bisa nge-guide orang yang baru masuk. Beri contoh, ada dua orang yang sama nih, satu jualan furniture A, satu jualan furniture B, ya kan? Yang jualan furniture A ada 17.000 follower, sedangkan yang furniture B cuma 400 gitu loh. Harga sama, bentuk sama, saya mau beli yang di mana? Kalau saya sih pasti mau beli 17.000 gitu loh, paling nggak ya dia niat dikit dia mau beli follower gitu kan. Ya kan, keluarin modal dikit gitu loh. Kayak gitu. Itu namanya kayak sedikit kayak psikologi di mana orang rasa bahwa oh banyak follower tuh lebih bagus gitu. Emang kadang ada orang bakal bilang kayak ya kalau kita lihat dulu likes-nya atau kayak gimana. Jangan salah, sekarang likes juga bisa dibeli gitu. Oh, kita lihat dulu komennya gitu. Jangan salah, komen sekarang juga bisa dibeli gitu loh. You can name it gitu. Bahkan sekarang aku udah lihat banyak banget kayak Shopee aja follower aja bisa dibeli gitu loh. Nah, this is unconventional way gitu. Kadang orang mikir ini berhasil nggak berhasil, kayak orang nggak mikir kayak gitu gitu. Sometimes menurut aku lebih baik kamu belilah followernya. It's okay, menurut aku kayak nggak ada masalah gitu. Emang kamu berusaha daripada kamu nggak berusaha sama sekali gitu loh. Kamu bikin konten 400 orang yang ngelihat cuma 20-20 gitu. How much konten kamu bisa ini gitu loh, kayak ya ibaratnya kalau aku orang biasa sih aku udah nggak termotivasi lah ibaratnya untuk bikin kayak gini, bener kan gitu. Cuma ya tapi kalau kamu ada lebih banyak orang follower yang lihat, terus kamu bisa share ke teman kamu gitu loh. There's a lot of ways lah, ada caranya, ada banyak banget. Bahkan sekarang di Instagram itu kayak ada gunainlah stiker-stiker yang baru-baru itu yang thank you itu kayak support small business, itu dimana bisa naik ke paling atas di awal gitu loh. Terus ada cara-cara lagi kayak sekali kamu nge-post, kamu harus komen yang banyak di bawahnya, supaya kenapa? Itu adalah algoritma yang kecil dari Instagram di mana yang lihat, oh konten itu lumayan relevan gitu, banyak yang komen di bawah yang lebih dikit gitu loh. Hal-hal seperti itulah kira-kira yang kita bantu. Itu bagian Instagram aja, sedangkan Twitter ada lagi, LinkedIn ada lagi, LinkedIn kayak gimana gitu. Wah itu banyak banget ceritanya, kayak gitu loh. Gitu Pak. Itulah jadi kira-kira itu yang kita cari lah. Ada banyak seperti website kalau kalian mau belajar itu ada namanya blackhatworld.com. Itu biasanya yang aku belajar di sana juga. A lot of insight orang pakainya gimana, kamu bisa belajar juga, kamu bisa tulis forum, kok aku punya Instagram nggak ada yang lihat, kayak gimana, ini caranya gimana, kamu bisa nanya di sana. Mereka sometimes ada yang kasih tahu secara gratis, sometimes ask payment, ya kalau ngerasa nggak worth it ya nggak usah gitu. Tapi kadang aku juga beli aja, aku tes ya, mau tahu lah, belajar nggak seberapa juga gitu kan. Kayak gitu sih kira-kira saya. Iya, very interesting. Kalau kita melihat ini sekarang dan besok setelah katakanlah bulan Juni atau Juni pertengahan atau Juli kita udah back to office. Menurut kamu apa yang perlu kita siapkan sekarang supaya nanti begitu back to the office itu kita sudah siap? Menurut aku sih tetap you need to work on the online. Online itu kan istilah kayak whatever the reason, let's say ada COVID lagi, COVID-20 tahun depan gitu loh. It's gonna hurt everybody business lagi gitu. Semua orang bakal tutup lagi, semuanya kayak gitu kan. Sebenarnya kita nggak akan pernah prediksi kan hal-hal seperti ini kan. Sedangkan kita harus ngeliat juga, kayak, kita harus belajar juga dari pengalaman gitu. Apa sih yang harus kita lakukan, apa sih yang bisa kita lakukan gitu loh, supaya hal-hal seperti ini tuh tidak terjadi lagi gitu loh Pak. Jadi ya menurut aku sih online itu tetap selalu berhasil. Akan lebih gampang, lebih mudah, karena emang that's where semua market tuh berarah gitu loh. Apapun yang terjadi, kamu mau di rumah, mau dimanapun, online tetap akan bisa jalan gitu loh. Bahkan banyak teman-temanku yang nggak punya physical store, tapi ratusan juta di online aja gitu, dan dia pun nggak pakai Tokopedia, cuma pakai Instagram gitu loh.
Cuma emang dia spend a lot of money di Instagram punya iklan. Dia spend sekitar 330-40 juta per bulan untuk iklan doang gitu loh. Nah, kadang ya, aku nggak bilang beginner harus langsung mulai kayak gitu. Take it slowly aja, pelan-pelan. Gitu. Nah, justru, apa namanya, hal-hal kayak gini tuh mulailah dari waktu senggang ini. Soalnya kalau sudah beraktivitas semuanya, pasti udah lupa lah untuk hal kayak gini gitu loh. Sedangkan hal-hal inilah yang paling penting menurut aku. Gitu. Jangan sampai lupa gitu. Bikin Tapi, konten gitu. Ini yang saya perhatikan gitu ya. Ini adalah Insta live saya 160-an Wow. dalam ini minggu ke-6 hari pertama. Bentar penasaran saya kok jadi lupa sih. Udah berapa? 168 Daniel. Waduh, gila udah mau 200 ya Pak. Dalam waktu berapa lama itu Pak? 5 minggu. Ini minggu ke-6 hari pertama. Jadi hari ini aja udah ada 6. Hari ini 6. Udah dikurang. Gitu, Pak. Wah, gila. Yang saya lihat adalah ada yang menarik. Menarik itu adalah ternyata banyak problem yang muncul adalah soal mindset. Orang merasa online itu susah, orang merasa online itu mahal. Nggak usah, saya sekarang masih laku. Begitu PSBB, nah lo mateng gitu ya. Nah, ini kamu ngelihat seperti apa ya kira-kira kalau tiap kali kamu deal dengan kamu punya klien, masalah utama apakah sama dengan yang saya lihat selama 5 minggu ini, mindset? Emang Pak, itu selalu pasti mindset Pak. Ibaratnya orang selalu ngerasa online itu susah lah, online itu mahal lah. Emang inilah sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi, kalau kita lihat lebih dalam gitu loh, sebenarnya itu nggak mahal gitu loh. Kalau kamu bandingkan dengan konvensional TV, konvensional flyer, konvensional billboard, ya kan? Mungkin orang-orang yang, menurut aku ya, mohon maaf ya, mungkin menurut aku orang-orang yang merasa itu mahal atau merasa itu susah, itu adalah orang-orang yang belum pernah ngelakuin marketing sama sekali. Nah, itu adalah orang-orang yang kayak buka bisnis, buka toko, nunggu customer datang, nunggu bola datang. Sedangkan di zaman sekarang yang nunggu bola datang tuh banyak gitu loh. Indomaret aja jalan 10 meter ada lagi gitu kan. Apalagi kalau cuma restoran biasa gitu. Ibaratnya kayak aku bukannya ngejelekin apapun lah, ibaratnya kayak let's say ada restoran A atau restoran B gitu loh. Satu jualan makanan Jepang, satu jualan makanan Prancis gitu loh. Nah, aku ngeliat dua-duanya ya menurut aku nggak ada aku nggak bisa preference bahwa oh ini restoran Prancis aku mau coba gitu, atau aku mau restoran Jepang yang mau coba gitu. Ya aku datang ke sana, aku lihat dulu nih kiri kanan yang mana lebih enak, yang mana tempatnya lebih sepi, atau harganya paling cocok yang mana gitu. Nah, disitulah hal-hal menurut itu hal-hal seperti itu yang kayak orang-orang selalu lakuin bisnis gitu loh. Sedangkan bisnis itu nggak seperti itu gitu loh, menurut aku ya. Bisnis itu lebih kayak, oh kamu siapin uang untuk budget marketing. Ini loh budget marketing kamu. Jangan kamu nunggu bola, nunggu order sendiri, nggak ada marketing, nggak jemput bola. Itulah yang susah gitu loh. Gitu. Sedangkan harusnya zaman dulu orang ngelihat bahwa sebenarnya menurutku bisnis untuk bisa tren itu gampang lah. Yang penting kamu dari keluarin uang marketing. Cuma kadang orang bisa kita bisa bilang pelit lah gitu. Ada nggak berani gambling. Soalnya hal-hal seperti yang gamble kan Pak. Kita kan nggak tahu hasilnya 100% berhasil nggak. Kita iklan di TV nih. Iklan di TV produk saya berhasil nggak berhasil. Udah keluarin ratusan juta gitu loh. Nah, nggak berhasilnya itu nanti kita bakal harus lihat lagi, nggak berhasil kenapa? Apakah kurang yel-yelnya, kurang produknya kurang dikasih lihat di depan, apakah yang pegang kurang cantik atau kurang seksi atau kayak gimana gitu kan? Itu banyak hal kan Pak. Kayak gitu. Begitu juga online itu loh. Online itu lebih baik bahwa lebih murah. Dia bisa kasih lihat kamu. Kamu bisa coba berbagai macam. Kamu nggak mesti coba 20 juta gitu, 100 juta lah masukin online, nggak mesti, kamu cuma perlu coba, let's say kamu ada budget 10 juta, kamu bikin 4 iklan, 2 juta setengah, 2 juta setengah, 2 juta setengah, 2 juta setengah, kamu lihat dari 4 itu paling efektif yang mana, ya kan? Nah, dari situ, baru kalau lihat, oh ada 2 yang efektif,
Kenapa? Oh, mungkin harganya kelihatan, orang lebih suka harganya, lebih suka apa. Nah, menurutku disitulah orang-orang biasa ngerasa bahwa, oh, online susah ya, atau apa. Bukannya susah, cuma orang rada malas gitu. Untuk kayak bisa mikir-mikir hal-hal kayak gini tuh bisa malas gitu. Makanya bisa orang hire agency. Cuma pasti kalau hire agency kan pasti ada fee-nya juga kan. Karena kita kan emang udah lakuin ini bertahun-tahun dan ya kita gamble on it gitu loh. Dan lihat gimana cara dapat order online itu seperti apa. Habis itu kayak produkmu itu seperti apa, fotonya bagus nggak, menarik nggak, apakah produkmu itu harganya mahal nggak gitu loh, apakah sesuai nggak sama kompetitor lainnya gitu loh. Kalau emang harganya lebih mahal daripada kompetitor, berarti kan harus ada sesuatu yang kamu tonjolin dong. Harga lebih mahal dari kompetitor, tapi masa produknya lebih jelek, fotonya lebih jelek gitu loh. Ya kan itu kan sudah nggak masuk akal gitu loh. Kalau kita lihat produk-produk biasa nih, seperti contohnya makeup ya, itu lagi booming banget nih makeup nih. Semua orang mau bikin makeup nih. Kayak Wardah. Wardah itu kan emang targetnya middle low kan, Pak. Kalau kamu buka satu lagi makeup, harganya lebih mahal dari Wardah. Kamu harus bisa pastiin kualitas kamu dalam Instagram, dalam foto, dalam packaging itu lebih bagus dari Wardah gitu loh. Karena kamu jual untuk harga lebih mahal gitu. Kalau kamu punya lebih jelek, ya karena masih kayak, aduh, aku beli Wardah harganya 20.000 gitu ya. Kayak gitu loh, Pak. Jadi ya, menurut aku emang mindset itu pasti gitu. Soalnya orang-orang kan belum terbiasa dengan apa itu marketing. Apalagi small business itu masih belum paham lah kayak berapa banyak uang sih yang aku spend ke marketing. Hari ini aku ada pemasukan 10 juta. Berapa sih yang aku harus keluarin ke marketing? Usually aku selalu bilang kalau misalnya kamu is a newcomer, kamu baru banget coba digital, at least keluarin 10% dari kamu punya gross profit itu untuk marketing. Gitu loh. Soalnya di situ adalah kamu membangun brand kamu lebih tinggi gitu loh. Tambahin followernya. Untuk di Instagram sendiri itu sebenarnya sekitar 3.000 follower itu kalian sebenarnya sudah lumayan stable untuk income gitu. Jadi ya aku nggak bilang fantastis atau wow gimana income, cuma pasti udah ada stable, ada pemasukan tiap hari, ada orang yang mau tanya-tanya tiap hari, 3.000 follower asli gitu loh. Kayak gitu. Jadi ya usually aku selalu bilang that's your first goal untuk everybody lah. Untuk my client kita find our first 3.000 orang. Nah dari sana ya we need to work on lagi gitu. Karena dari 3.000 jadi 30.000 gitu kan. Nah caranya gimana? Ya we need to spend money untuk iklan dong gitu. Kamu cuma post aja tiap hari tapi nggak ada yang lihat pakai hashtag, misalnya hashtag sambel gitu. Semua orang juga pakai hashtag sambel, ratusan ribu orang pakai hashtag sambel gitu. Kenapa sambel kamu harus bisa lebih unik gitu kan? Kalau kamu nggak lakukan iklan gitu. Makanya aku selalu bilang iklan itu anggaplah kayak investasi. Emang sedikit gambling, tapi menurut aku kayak it always pay off lah. Kadang ya emang untungnya dikit ya. Kamu spend 3 juta, dapat 4 juta, jadi cuma untung 1 juta kan Pak gitu loh. Ya nggak apa-apa gitu. Menurutku lebih baik kamu ngelakuin itu daripada kamu untung 0 sama sekali atau untung 500.000 gitu loh. Sebenarnya kamu spend 4 juta, dapat 1 juta gitu. Spend 3 juta, dapat 1 juta. Daripada dapat 0 atau 100.000, kan sayang gitu loh. Kayak gitu lah. Jadi ya, memang mindset itu pasti nomor satu. Soalnya orang belum terbiasa sama itu. Apalagi kita kan football country ya Pak, kalau kita bisa bilang ya, kita kan ya masih negara berkembang gitu loh. Nggak seperti negara-negara lain yang emang teknologinya hebat gitu loh. Itu kan mereka udah paham banget kepentingannya. Tapi sebenarnya opportunity kita lebih banyak Pak untuk hal-hal seperti ini gitu loh. Supaya orang lebih ngerti kan. Jadi kayak kompetisinya nggak gitu banyak lah. Semua orang harus coba, mumpung lagi masa pandemi kayak gini, banyak yang bisa dipelajarin waktunya kosong semua nih. Yang dulu buka restoran, jaga restoran, sekarang nggak perlu jaga restoran, nggak ada alasan kan, nggak belajar kan. Kayak gitu kira-kira Pak. Oke, ini menarik. Jadi semua kita mulai dari nol lagi, dan ini kesempatan gitu ya. Teman-teman yang ditanya mentor, saya perkenalkan ini Pak Daniel, adalah agency, media agency, digital marketing. Tapi ini seru, saya tulis di situnya ya, First Growth Hacker Agency. Sudah punya pengalaman 5 tahun, dan tadi saya tanya bahwa masalah yang utama juga sama, adalah soal mindset. Silahkan, kalau ada yang mau bertanya-tanya, silahkan. Pak Daniel, kalau kita nyebut sekarang new normal, lalu nanti akan menjadi next normal kalau kita udah buka lagi segala macam, ada nggak sih dari sisi
digital marketing yang signifikan atau tetap sama aja? Yang lama, yang baru, next juga sama. What do you think? Menurut aku ya, sebenarnya bukannya kayak gimana, tapi menurut aku kayak justru untuk digital marketing sendiri harusnya pasarnya lebih lebar. Karena orang waktu seperti kayak gini kan justru lagi spend waktu banyak di sosial media, di Instagram, pokoknya main HP-nya lebih banyak lah. Mungkin dulu 8 jam per hari, sekarang bisa 12 jam kali sehari gitu, Pak. Ya kan? Gitu. Jadi menurut aku kayak untuk digital marketing itu pasti bakal expand. Kalian pasti bakal lebih banyak lagi kompetitornya. Karena orang pasti lebih melek lagi tentang digital, pengen coba gimana. Mungkin anggaplah dari 20 orang, mungkin ada 2 yang berhasil selama pandemi ini berhasil jualan online gitu loh. Pasti kompetitor makin lama makin banyak gitu. Menurutku bakal lebih signifikan lah kompetitornya. Buktinya sekarang kayak banyak banget temanku yang jual-jualan cookies atau jual-jualan makanan dalam online gitu loh. Sedangkan dulu nggak ada sama sekali gitu loh. Jadi kompetitornya meningkat untuk penjualan bakery gitu loh. Pilihan masyarakat, pilihan konsumen lebih banyak lagi. Aku bisa pilihan A, bisa beli temanku gitu loh. Kalau aku daripada aku beli sama orang lain yang nggak jelas siapa, nih beli sama temanku gitu kan. Pasti akan menurun juga kayak gitu. Menurutku pasti bakal lebih banyak orang yang mau coba online itu seperti apa, belajar itu seperti apa, new normalnya untuk kedepannya. Mungkin mungkin beberapa perusahaan juga bakal merasa bahwa mungkin nggak setiap hari ke kantor itu efektif gitu juga kan. Mungkin ada yang bakal merasa bahwa mungkin ke kantor 3 minggu 3 kali aja. Salah satunya mungkin lebih gampang, nggak perlu sewa tempat besar-besar gitu, kecil-kecil aja gitu kan. Ya itu mungkin kayak this will be the new normal yang aku bakal ngerasa gitu. Tapi emang nggak semuanya. Cuma itu bakal ngefek banyak hal lah menurut aku sih gitu. Dan itu bisa jadi menurutku kita harus banyak belajar lah justru masalah pandemi, harus lebih open minded lah kita sebagai business owner lah. Jangan terlalu bertutup kayak aku tahunya begini untuk bertahun-tahun, wake up gitu loh. Kita udah berubah gitu loh. Sekarang sudah ada namanya komputer, ada namanya internet gitu kan. Waktunya udah berbeda gitu loh. Iya. Gitu. Dari sisi digital marketing, berapa sih yang di advice, misalnya keluar 1 juta untuk menghasilkan 2 juta atau 3 juta atau 5 juta? Aku sih selalu kita nggak akan pernah tahu lah, ibaratnya tergantung, aku selalu bilang tergantung dalam kondisi, tergantung dalam banyak hal lah. Ini tuh ada banyak hal, tapi aku selalu bilang, tadi seperti aku bilang di awal, aku selalu bilang itu adalah 10% dari gross profit. Kebiasaan berapa yang aku keluarin juga untuk perusahaanku gitu loh. Let's say, bulan ini aku menghasilkan 40 juta. At least kamu keluarin 4 juta. At least, itu paling dikit gitu loh. Nah tergantungnya gross, aku nggak tahu kan keuntungan orang biasa marginnya beda-beda. Kalau ada makanan 100%, ada yang 80%, ada yang 50%, itu harus dihitung benar-benar gitu loh. Pertama, kita harus bisa menghitung finance kita secara benar lah. Kadang orang business owner juga kadang rada malas ya kan, apalagi kalau yang kecil-kecil kan. Yang penting uang masuk gitu loh. Tapi sebenarnya itu yang paling penting gitu loh. Kamu harus bisa hitung, kamu harus bedain uang pribadi, uang perusahaan yang mana gitu loh. Jadi kayak kamu lihat 10% efektif nggak gitu loh. 10% berapa bulan ke depan berhasilnya berapa banyak gitu loh. Kalau misalnya ada peningkatan, berarti kamu tinggal kalikan saja gitu loh sebenarnya. Tapi kalau misalnya kamu 1 juta, aku menghasilkan 1,2. Saya keluarin 1 juta, aku dapat 200.000 gitu loh. Kalau kamu dapat 5 juta, gimana? Ya kamu tinggal keluarin uang sebanyak itu gitu loh. Kira-kira sih kayak gitu sih Pak. Gitu. Soalnya harus tahu formula kalau aku bilang sih. Formulanya itu seperti apa dalam bisnisnya. Soalnya pasti ada formulanya Pak. Nggak ada bisnis yang nggak ada formulanya. Beri contoh kayak saya. Saya setiap kali ketemu 5 orang, paling nggak 3 orang deal gitu loh. Paling nggak 3 orang. Maybe ya kalau lagi Batman, atau lagi nggak pintar ngomong, atau kayak gimana, atau lagi karyawan gitu kan, lagi susah ngomong gitu. Ya, mungkin 2 gitu, setiap kali ketemu 5, 2 aja. Kayak gitu. Cuma selalu ada formulanya gitu. Setiap kali kamu ketemu berapa orang, kamu harus pastikan lah kayak gitu.
Ini ada yang mulai bertanya nih, dari jalan-jalan hemat. Apakah dengan online ini maka rantai distribusi makin pendek, para produsen diharapkan langsung jual ke user, jadi menghilangkan distributor, menghilangkan middleman. Menarik. Menarik sih. It's very good question sebenarnya. Menurut aku sih, menurut Pak Anton kayak gimana nih? Kita dari Pak Anton. Ya, saya melihat dari sisi pabrik dan konsumen ini menjadi lebih pendek memang. Jadi middleman-nya itu menjadi lebih pendek. Tapi tetap, misalnya produsen pabrik harus ada yang namanya wholesale. Lalu masih ada yang namanya distributor. Cuma memang layernya tadinya misalnya panjang sekali, sekarang menjadi lebih pendek. Dan sekarang ada pabrik hampir jarang sekali ya. Pabrik itu saya melihat baik di China maupun di mana, itu pabrik jarang sekali menjual kepada end user langsung. Kecuali misalnya produk tertentu. Kalau produknya massal itu dia udah nggak ada waktu lagi. Dia menjualnya kepada siapa? Dia menjualnya kepada wholesale. Dia menjual kepada main distributor. Tapi memang tadi layernya panjang menjadi pendek. Itu betul. Yes. Menghilangkan distributor sebenarnya menghilangkan distributor kecil. Nah, kalau dilihat daripada pengalaman yang Pak Daniel punya selama ini, apakah pernah ketemu customer yang menghasilkan maunya langsung ke end user begitu? Selalu ada sih, sebenarnya selalu ada yang kayak pengen coba lah gitu loh. Tapi kan makanya aku bilang kembali lagi ke how strong kamu yang online gitu loh. Ya kan? Kayak sekuat apa sih online-mu gitu. Ibaratnya kalau misalnya aku lihat nih ada satu toko online-nya ada sekitar 20.000 orang yang selalu lihat tiap hari gitu loh. Nah, aku sebagai produsen bakal sayang juga kan, ibaratnya kayak kalau aku jual sendiri berarti aku kehilangan dia, sedangkan dia bisa jualan buat aku gitu. Emang pasti ada kayak rantai pemutusnya lah, kayak mungkin yang kecil-kecil apa yang Pak Anton bilang itu benar banget, pasti bakal ada yang hilang juga. Cuma menurutku enggak juga, tergantung gimana kita bisa package everything juga gitu loh. Sedangkan kalau misalnya kamu jualan barang, ya sama pabrik jualan barang kan kita package-nya bisa secara beda gitu loh. Aku bilang, oh barangnya cara marketingnya kayak gini loh gitu. Orang lebih mau beli ke saya, lebih gampang. Customer service itu salah satunya paling penting kan. Kalau customer service-nya ke kamu gitu, lebih baik daripada ke pabrik gitu, orang mending cari kamu gitu loh. Oh, aku bisa refund gampang, aku bisa jual barang gampang, mau ada komplain gampang, hal-hal kayak gitu loh Pak. Menurut aku sih, very interesting topic to say that bakal lebih susah atau lebih gampang. Menurutku mungkin ada efek tapi nggak banyak lah. Soalnya di end of the day gimana kita cari klien aja. Iya, tapi tadi ya yang jalan-jalan hemat ini menjadi satu perdebatan. Tadi saya jam 2 sebenarnya ketemu dengan Christina Lee. Christina Lee adalah menurut saya dia pengepul, tukang ngumpulin barang-barang, bargaining power menjadi tinggi sehingga dia punya stok itu ribuan, dan sekali dia beli adalah berbicara mengenai 1000, 10.000 gitu. Nah, kalau udah seperti begitu artinya apa? Artinya adalah wholesale masih ada. Produsen dari pabrik dia lebih baik lempar barangnya dengan harga murah, untungnya sedikit tapi produksinya jalan terus dan bisa dibeli, biar ada orang lain yang jalanin sendiri gitu ya, yang jalanin fokus untuk penjualan gitu. Itu saya melihat ke depan kita punya pilihan adalah tidak terlalu banyak. Seringkali orang berpikir begini, Pak Anton, saya pengen jadi punya sendiri gitu ya, saya mau jadi distributor sendiri. Itu tuh nggak gampang. Kalau ditanya kamu mau beli berapa banyak, mau stok berapa banyak, ya saya stok 50. Aduh, itu distributor itu beli adalah 10.000, kamu 50 dengan 10.000, harganya udah jomplang gitu. Betul kan ya? Betul, itu betul banget gitu. Kalau cuma 50 mah nggak usah ngomong sama saya gitu. Beli sama distributor itu aja gitu. Biasanya kayak gitu kan. Betul, dan gitu. Ini yang sebenarnya menurut saya mindset daripada kita semua harus sadar.
bahwa kalau volume masih sedikit, kita ikut yang lebih gede supaya dapat harga murah. Kedua, kalau volume kita udah besar, lihat lagi ada nggak yang bisa nemplok ke atas lebih tinggi lagi. Kenapa? Less resiko. Kita nggak usah ngurusin segala macam. Itu semua itu tuh rentetan yang kalau mau jalanin sendiri itu nggak gampang. Dan, Indonesia ini banyak sekali teman-teman yang minta mentoring ke saya. Mereka mengatakan begini, Pak, saya mau begini, Pak, saya mau begitu. Dalam arti itu, kalau semua bisa seperti yang kamu pikirkan, pasang di Instagram iklan langsung berduyun-duyun, pasang iklan, beli follower, wow, pokoknya berduyun-duyun, atau endorser di siapa gitu ya, misalnya langsung rame, ya semua jadi kaya raya, benar nggak? Benar. Jadi apa yang Pak Daniel katakan ini benar, bahwa ini walaupun namanya First Growth Hacker Agency, ini saya suka sekali. Artinya cara pemikirannya adalah berbeda, out of the box. Dan saya selalu mengatakan bukan cuma out of the box, think without the box. Udah bebas gitu ya, jangan ada kotak-kotak lagi. Itu namanya hacker. Makanya ininya mindset. Keren ya. Keren. Baik, mantap. Oke. Ini nggak kerasa kita itu udah 7.40, berarti kurang lebih masih ada 20 menit ya. Kira-kira kalau kamu ngelihat ke depan, aplikasi, website, ini akan ke arah mana? Website akan tetap ada atau semua akan beralih ke aplikasi, apps? Very interesting question lah sebenarnya. Ini tuh aku selalu bilang, orang bilang, oh aku maunya bikin aplikasi dulu gitu. Tapi menurutku itu adalah hal yang rada sulit lah. Jadi kalau misalnya aku business owner, aku punya, ibaratnya aku sewa-sewain mobil nih. Aku selalu bilang, kalau kamu mau nyewain mobil, kamu lakukan apa? Ini aku bukan bilang secara bisnis aku, tapi aku bilang secara business people ya. Aku selalu saranin bahwa lakukanlah semuanya dari web dulu. Kenapa? Karena web itu harganya lebih murah, harganya lebih gampang untuk di-maintain, pembuatannya lebih mudah. Kamu bayar iklan untuk masuk, untuk klik ke dalam kampungnya itu lebih gampang gitu. Sedangkan kalau aplikasi itu mahal banget, pembuatannya tidak gampang, tergantung banyak lah yang harus kamu lakukan lah, PR-nya banyak banget. Dan setahu aku paling murah pun untuk kamu bisa iklanin aplikasi itu per download itu sekitar 10.000 per download. Itu mahal banget gitu loh. Ada yang bisa 20.000, ada yang 50.000 per download gitu, tergantung mereka punya ini gitu. Soalnya emang susah untuk orang download pakai aplikasi kamu kalau tidak benar-benar butuh lah. Kalau misalnya kayak Tokopedia kan semua orang tahu butuh, aku kayak ya palingnya banyak barang ya, banyak pilihannya gitu loh Pak. Tapi kalau misalnya aplikasi contoh kayak sewa mobil gitu kan, kayak orang biasa lebih cari ke OLX lah gitu, atau kita cari ya ke ya tau lah ya kayak marketplace lain gitu loh. Sedangkan kalau kamu mau full gas di aplikasi, ya kamu harus bisa apa namanya kita bilang berani komitmen lah. Pertama itu harus komitmen dulu, jangan setahun nyerah, 2 tahun nyerah, soalnya aplikasi nggak cepet gitu. Buatnya kamu udah mahal, setahun 2 tahun nyerah, itu susah banget gitu loh. Sebenarnya mendingan jangan sama sekali gitu. Tapi kalau kamu buat website itu menurutku lebih efektif, lebih gampang pembuatannya, lebih mudah, lebih murah. Kamu lihat berhasil nggak guide orang dari online, baru kamu move on. Kalau kamu berhasil, banyak orang pakai, baru kamu beralih lah ke namanya aplikasi. Itu sih kira-kira saranku sih. Kedepannya menurutku will be the same for years and years, karena cara pembuatannya, cara semua itu masih sama. Aplikasi harus download ke dalam aplikasi kamu, makan beberapa MB, lebih lama lah prosesnya. Sedangkan kalau website, langsung tinggal klik Google Chrome, ketik websitenya keluar gitu loh. Jadi menurut aku kayak, maybe, aku nggak tahu sampai kapan, tapi maybe the next 10 to 20 years itu masih sama aja sih menurut aku. Sampai ada perbedaan breakthrough di internet, bahwa internet atau aplikasi udah nggak bisa kepake lagi, there's a new way teknologi bahwa aplikasi itu nggak efektif gitu. So, menurut aku aplikasi emang kurang efektif daripada website gitu loh, menurut aku ya gitu.
Tapi ya tergantung kebutuhan juga lah. Kalau kayak Gojek itu udah nggak mungkin pakai aplikasi. Nggak mungkin pakai website. Soalnya mereka butuh real database and everything gitu. Nah, kayak gitu. Jadi ya tergantung kebutuhan, tergantung teknologi ke depannya juga seperti apa. Coba kalau konvensional, ya ada susah aplikasi. Bisnisnya adalah untuk milenial. Bisnisnya segmennya milenial. Pakai sosmednya apa? TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, atau apa? Kembali lagi, apa yang kita jual pertama, itu apa yang kita jual, bisnisnya milenial, terus targetnya kita milenial gitu, tergantung juga kamu ada di lokasi mana, dan there's a lot of factor, menurut ada faktornya banyak, kayak pengirimannya itu seperti apa, apakah orang bisa terima atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya barang kamu cantik, barang kamu bagus, misalnya kamu jual candle, ibaratnya kamu jual candle itu kan ibaratnya sesuatu yang add-on lah, nggak mesti aku pakai tiap hari, nggak mesti gimana, coba aku bisa bikin kelihatan lebih cantik, aku bisa foto lebih bagus, ya karena itu kan kayak lebih kayak kalau orang kita bilang eye candy lah, jadi kayak oh cantik di Instagram bisa kelihatan lebih cantik gitu, lebih bagus. Nah kalau aku bilang kayak kalau hal-hal seperti itu aku selalu bilang Instagram. Cuma kalau misalnya produk kamu seperti misalnya kayak oh aku ada kayak baju harganya itu 20.000 atau kayak gimana gitu loh, gunain lah kayak tau gak sih sekarang ada namanya Shopee Live atau kayak gimana, something like that is really selling a lot gitu loh, itu benar-benar something yang makanya harus lakuin kayak Shopee Live, Facebook Live untuk jualan barang, itu benar-benar lagi high gitu loh, lagi bagus untuk kayak jual-jual barang yang middle low lah ibaratnya, yang nggak gitu mahal gitu, yang nggak terlalu mau difoto gimana pun bentuknya juga nggak bisa cantik-cantik banget gitu loh. Ada kayak gitu kan, bisa bareng kan. Nah itu aku selalu saranin ya pakai yang lain, media yang lain gitu. Sedangkan kalau misalnya kalau kamu ada yang kayak kamu punya portal news atau portal apa gitu, aku selalu saranin Twitter. Karena Twitter is where people are looking for news, orang mau cari informasi, cuma mau baca kata-kata, nggak mau looking at a picture atau kayak gimana gitu. People biasanya carinya ke Twitter kayak gitu. Jadi tergantung. Ya, jadi kita bicara mengenai segmen, kita bicara soal efektivitas, kita bicara mengenai sebenarnya trial and error terus-terusan karena belum tentu ketemu satu yang pas karena memang ini kompleks sekali, yang follow dan lain sebagainya gitu ya. Untuk perusahaan kecil mungkin nggak pakai agensi, apa biayanya terjangkau. Nah, ini jalan-jalan hemat rupanya mulai tertarik nih. Pak Daniel, ayo, berapa sih biayanya untuk digital marketing? Jadi, aku selalu bilang, at the end of the day, digital marketing itu mau kamu pakai agensi, mau kamu nggak pakai agensi, pasti ada cost yang kamu keluarin. Nggak mungkin setiap kita bisa one man show everything kan, Pak. Masa saya bikin WhatsApp sendiri, saya bikin sosial media saya sendiri gitu, habislah waktu saya di situ doang, belum lagi kurin finance sendiri gitu loh. Aku selalu bilang, kalau kamu kalian hire agency, it's like hiring somebody, satu orang lagi, ya kan, tapi they're working as a team, itu pasti harganya lebih murah gitu loh. Sometimes emang ada orang kayak nggak cocok, kayak gimana kan, namanya kita kerja sama orang, belum tentu secara vision benar atau kayak gimana. Sometimes ada orang juga butuh waktu untuk bisa adaptasi, untuk mengetahui bisnismu itu apa sih gitu loh. Emang aku tahu kamu jualan makanan, tapi makananmu tuh apa yang lebih baik dari orang lain gitu. Itu kan kita harus cari tahu kan. Kita sebagai agensi nggak tidur besok bangun, oh tahu nih. Nah, jadi harga itu menurutku kita selalu bilang very reasonable. Other than that, kalau kalian berani investasi untuk kayak ngeluarin uang ya, hopefully is rewarding gitu loh. Tapi kalau emang ya orang ngerasa itu mahal, no matter aku murahin juga kayak 200.000 per bulan juga, orang bakal ngerasa itu mahal gitu loh, apapun yang itu gitu loh. Tapi kalau kamu ada bigger vision di depannya, kayak, oh aku tahu kalau aku bayar segini, this is what I expect, kalau aku nambahin ini, this is what I expect, aku bayar iklan lagi, namanya Instagram aku harus dibagusin lagi, website aku harus dipercantik, ada SEO-nya harus dimainin, it's very cheap. Kalau kamu hitungin how much time kita putting in, how much
knowledge yang kita masukin, years of experience, itu is very, very cheap. Kita punya agency. Cuma kalau kalian ngerasa bahwa, oh kayaknya aku bisa deh sendiri, lakuin sendiri, ya aku nggak selalu bilang ya lakuin aja sendiri gitu loh, nggak masalah gitu. Nggak ada masalah gitu kan. Tapi, can you do as better as me? Gitu. Kamu bisa lakuin lebih baik dari kita? Nah, itu ya pertanyaan kedua lagi gitu loh. Untuk masalah harga, it depends. Mine is very reasonable. Harganya not really that expensive, depending on what kind of package kamu bisa ambil gitu loh. Tergantung what kind of waktu yang kamu bakal pakai dari kita. Ya, kalau mau bikin website, e-commerce is very expensive gitu loh. Apalagi e-commerce dari Tokopedia, so many feature gitu. So it's gonna be very expensive, makan waktu yang lebih lama gitu. Atau setahun saya cuma dibayar 10 juta untuk bayar 5 orang kerjain itu kan nggak masuk akal gitu kan. Kayak gitu loh. Nah jadi ya, sometimes people just need to know what are the cost is, apa sih kayak gini gitu. Kalau emang ini do some research about it. Kalau aku hire orang sendiri kayak gimana, kayak gitu Pak. Mati. Oke. Oke, ini menarik bahwa tadi ya, ntar kita tanya ke Daniel berapa sih biayanya ya. Yang menarik adalah bahwa namanya mau Instagram, ini segmennya siapa, Facebook, segmennya siapa, ini kita ada gangguan ini. Ntar kita undang lagi ya. Belum masuk. Oke. Jadi menurut saya yang namanya agency, yang namanya outsource itu diperlukan pada level-level tertentu. Tetapi kita sebagai hidup di zaman ini harus ngerti bagaimana kita mau masuk ke segmen mana, paling tidak minimumnya seperti apa. Misalnya contoh, bikin namanya desain, ya paling tidak harus bisa. Pak Daniel, yes. Iya Pak, maaf Pak, HP-nya mati, habis baterai, saya pakai HP satu lagi. Oh, bentar ya. Oke. Naikin dikit. Naikin dikit Pak, nggak kelihatan. Oke. Soalnya saya punya nge-lag Pak, saya pakai HP satu ya. Bentar ya Pak. Ya. Oke, ini lagi ada gangguan, tapi nggak apa-apa. Ya, jadi pada intinya menurut saya adalah bahwa pada dasarnya kita harus ngerti dulu hal-hal yang simpel-simpel aja. Upload Instagram, bikin gambarnya, bikin kontennya, ini mesti kita ngerti. Kalau kita nggak ngerti di level itu saja, ya kita sangat-sangat sulit menurut saya. Karena pada akhirnya banyak hal-hal yang kita mesti belajar untuk sendiri juga. Nah, oke. Pak Daniel. Jadi, Iya, Pak. Ya, jadi tadi saya bilang bahwa kita pada intinya juga harus mengerti hal-hal yang mendasar. Kalau misalnya tadi ya dikatakan bahwa paling tidak kita punya profit itu adalah gross profit kita gunakan 10% gitu ya untuk digital marketing itu adalah worth it. Nah, tadi ada yang nanya berapa duit Pak kira-kira kasih ancer-ancer Pak untuk misalnya di Facebook? Untuk apa nih Pak? Soalnya banyak hal yang kita bisa lakukan di Facebook. Gitu. Yang apa yang paling simpel aja. Yang paling simpel. Biasanya sih aku selalu bilang apa yang kamu kesulitan. Biasanya apakah kamu mau mulai dari upload konten, apakah kamu bingung untuk upload konten apa sih tiap hari aku nih di Facebook nih. Iya. Biasanya itu kita mulai dari 2,5 juta sampai 5 juta tergantung seberapa sering nih kalian mau kita post dalam Facebook kalian gitu loh. Dan seperti apa gitu loh. Dan itu pun di luar dari budget iklan lah, ibaratnya kalau kalian mau ada iklan, kalau kalian mau ada apapun itulah gitu. Jadi emang lumayan cost-nya gitu. Makanya
tadi kayak aku sempat dengar nih Pak Anton bilang bahwa ya agency itu masuknya tergantung dari bisnis levelnya kita, dari level mana. Itu benar Betul. banget gitu. Aku nggak selalu bilang Kak, kamu baru mulai bikin bisnis, kamu langsung cari agency gitu. That's not how it works gitu loh. Kamu harus bisa tahu dulu pasarmu gimana sih, orang yang beli produkmu itu seperti apa gitu. Soalnya itu adalah hal-hal yang krusial yang kita harus tahu gitu loh. Soalnya Betul, kalau betul. kalau kita yang kalau owner sendiri nggak tahu, apalagi kita yang bukan pemiliknya, kita tahu dari mana gitu loh. Ya kan, ibaratnya kita bukan sales yang benar-benar tahu segala hal. Tadi kan, saya selalu bilang gitu. Kita juga harus belajar, ada learning curve-nya juga lah. Gitu. Kayak contoh Pak Anton jago jualan travel gitu loh. Tapi kalau besok disuruh jual mesin las kan harus belajar lagi kan Pak. Mesin las tuh apa sih? Mereknya apa aja ya kan? Begitu juga agency. Kompetitornya. Betul, kompetitornya siapa? Las paling bagus tuh di mana? Apakah di Jerman atau di Italia kan? Apakah Indonesia ada bikin nggak? Kompetitor di Indonesia siapa gitu loh. Nah, itu hal-hal seperti itulah. Agency kan tiap hari ketemu banyak orang, banyak yang dipelajarin. Kita ada learning curve-nya selalu lah Pak. Bahkan contoh travelnya Pak Anton sama travel orang lain, cara jualnya beda, nggak sama gitu loh. Ada satu hal yang pasti lebih bagus punya Pak Anton, ada satu hal yang lebih bagus punya orang lain gitu kan. Pasti ada win-win solution-nya gitu. Jadi ya di situ menurut aku kayak butuh waktu pembelajaran, waktunya lumayan lama. Owner kalau pertama kali kamu buka bisnis, owner harus tahu apa yang mereka jual, siapa yang mau beli, sama kompetitor nanti kalau ada orang nanya, pasti ada orang nanya kan Pak, produk sebelah bagusnya apa sih kamu punya? Pasti ada yang kayak gitu. Namanya konsumen kadang kan kurang ajar juga kan. Iya, Iya kan Pak gitu loh. Nah kita sebagai product owner kan harus ada learning curve-nya, belajar juga. Oh aku dari sebelah bagusnya ini loh. Dari sebelah mungkin bisa tawarin kamu ini, tapi kalau dari sebelah nggak bisa tawarin kamu yang ini gitu. Jadi aku selalu bilang ya, untuk awal coba pelajarin semuanya dulu sendiri. Sampai menurutku kamu cari tempat-tempat di mana udah stable, pemasukan udah stable, pembelian udah stable, barulah kamu pindahin gitu loh. Ada kamu cari agency supaya kamu bisa scale. Mungkin dulu penghasilan 10 juta, aku mau cari 100 juta ini gimana nih? Ya kan? Aku masa caranya kemarin tuh aku caranya cuma ngepost doang gitu. Cara dapat 100 juta gimana? Yang ngepost doang. Nah, cari kita. Oh, mungkin kamu tambahin budget iklan. Oh, aku udah ngelakuin iklannya 5 juta setiap bulan. Aku dapat penghasilan 10 juta, udah aku lakuin selama 6 bulan. Nggak meningkat, padahal aku udah nambahin iklanku gitu. Caranya gimana? Cari kita. Oh, mungkin kamu salah, kamu kurang targeting, kamu kurang, banyak hal yang kamu bisa kurang lah gitu loh. Jadi, bener banget kata Pak Anton, bahwa tergantung dari ownernya sendiri, tergantung dari apa namanya tingkat bisnisnya udah sampai mana, udah sampai misalnya aku banyak banget nemu klien dia udah pernah ngelakuin bisnisnya selama 10 tahun Pak, tapi belum pernah masuk online. Nah ya kan, nah hal-hal ini very challenging gitu loh. Ya kan, mereka udah comfortable mereka punya offline, udah jualan di Tanah Abang gitu, tapi since mereka nggak bisa pungkirin juga online itu banyak banget, semua orang ngambil dari dia untuk kejualan ke online gitu loh, ya kan, berarti ada untung di sana kan gitu loh. Nah mereka banyak owner dari situ bakal nanya gimana sih untuk online. Nah di situ menurut aku itulah orang-orang yang ready untuk bisa goes online gitu loh. Tapi kalau misalnya masih baru ya it's very hard untuk bisa hire an agency juga gitu. Oke, Pak Daniel terakhir. Ada nggak customer yang sekarang yang dihandle oleh Pak Daniel yang masih yang jalan baik gitu, atau yang nggak jalan? Yang jalan banyak, justru sebenarnya lebih banyak yang jalan daripada yang nggak jalan. Soalnya emang online kan ibaratnya mereka udah lama main online. Seperti contoh yang tadi yang mesin las tuh,
Aku emang ada satu klien emang jualan mesin las gitu. And dia jualan like a lot of them gitu. Setiap hari mungkin ada kayak 50-60 mesin las gitu online aja gitu. Dan harganya pun nggak murah gitu, mesin lasnya benar-benar mahal dari Jerman. Jadi kayak ada aja selalu yang ini lebih banyak yang survive. Menurut aku sih lebih banyak yang survive. Beberapa merasa kayak pandemi ini not even happening gitu loh. nggak terjadi sama sekali gitu, kayak they still selling as usual, buka as usual gitu, tapi online emang dia nggak expect offline-nya itu banyak yang datang gitu, karena online-nya banyak yang berhasil jalan di online gitu, jarang yang ke toko sekali-sekali lah gitu, kayak punya pet shop gitu kan, kayak yang ke toko ya kalau dilihat mau ada pandemi nggak ada pandemi emang sekali-sekali juga datangnya, tapi online-nya berhasil banget gitu, dan disitulah mereka bermainnya. Jadi kadang ya ada yang kayak ngerasa pandemi ini nggak ngefek apapun, tapi ada yang benar-benar take it very hard gitu loh. Ada yang kayak, aku nggak bisa do anything, soalnya mereka benar-benar fokusnya offline. Ada yang kayak gitu juga, Pak. Gitu. Jadi ya tergantung lah business owner-nya kayak gimana. Kadang ada yang pintar, bisa langsung berani merubah semuanya gitu loh. Gitu. Tapi kadang ada yang ya rada takut, dia tutup aja dulu gitu. Kayak gitu sih Pak kira-kira. Oke, good. Kita tinggal 2 menit, tapi menurut saya suka kadang-kadang timernya ngaco, ngejebret gitu ya. Oke, Pak Daniel, kita sudahi dulu. Terima kasih. Teman-teman, kasih jempol, kasih tepuk tangan buat Pak Daniel. Luar biasa. Insight yang menurut saya simple. Insight yang simple. Tetapi mindset kita kadang-kadang membuat kita jadi ruwet gitu ya. Hal yang gampang dibikin susah gitu ya. Nah ini, kalau udah sampai begitu, tadi bagaimana kita profit 10 juta, mau naikin menjadi 100 juta, call the hacker agency. Ya, nah iya. Telepon saya. Betul. Kalau dari 1 juta naikin ke 5 juta, jalanin sendiri dulu dah gitu ya. Itu benar. Oke, Pak Daniel, thank you. Oke, Pak, kalau gitu. Makasih, Pak. Semoga berguna. Ya, thank you. Iya, Pak. Ya, thank you.